Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Setiap manusia hidup di dunia ini pasti berhadapan dengan masalah. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa memiliki masalah. Baik orang kota, orang desa, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, laki-laki maupun wanita, semua punya masalah. Bahkan kalau ada orang berdoa yang isi doanya agar hidupnya tidak ada masalah, maka doa seperti itu dianggap melampaui batas, sehingga tidak layak dikabulkan karena melanggar kodrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita punya masalah, mengadu kepada tetangga, tetangga lebih besar masalahnya dari kita. Mengadu kepada saudara non jauh di kampung halaman, ternyata mereka juga memiliki masalah yang tidak kalah rumitnya dengan yang kita hadapi. Sebenarnya, masalah yang kita hadapi, besar atau kecil, berat atau ringan, sebenarnya adalah relatif. Kenapa relatif? Semua itu tergantung energi spiritual seseorang. Ada yang menamainya tergantung kekuatan jiwa. Ada yang menamainya dengan kekuatan batin. Sehingga kondisi psikis inilah yang mempengaruhi persoalan yang kita hadapi itu terasa berat atau terasa ringan. Terasa besar atau terasa kecil. Kita sebagai seorang muslim, panduan hidup kita adalah kitab suci Al-Quran. Ada dua sumber energi yang Allah siapkan. Ketika kita menghadapi masalah, maka kondisi psikis kita, jiwa kita, batiniah kita harus kita cas dengan dua sumber energi tersebut. Dua sumber energi tersebut, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Ini dapat kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguh yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dua ini harus kita sinergikan. Yang pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Karena ada orang sholat dia tidak sabar, ada orang sabar tapi tidak sholat. Bahkan ada orang yang tidak sholat dan tidak sabar. Yang harus kita lakukan adalah sabar dan sholat. Yang pertama sabar. Sabar disebut oleh Al-Quran kurang lebih hampir 100 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya persoalan sabar ini. Sabar merupakan poros sekaligus inti dari segala amalan kemuliaan akhlak. Porosnya adalah ada di sabar. Sabar itu harus merupakan kemampuan mengolah, menerima, dan menyikapi realita yang ada.
Jadi menerima. Yang kedua mengolah, sehingga sabarnya tidak pasif, harus aktif. Dan yang ketiga adalah menyikapi kenyataan itu dengan tepat. Sabar yang dicontohkan oleh para pendahulu kita begitu heroik dan luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam berjuang selama 950 tahun. Dicaci, diejek, dicemooh, dihina. Kita tidak bisa bayangkan kalau orang setiap hari diejek, dicemooh, dihina, dikata-katai. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Tapi 950 tahun menghadapi itu. Luar biasa itu sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga seorang nabi yang di lockdown oleh Allah selama 40 hari di dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Kita tidak bisa membayangkan diisolasi di tengah lautan di dalam perut ikan, yang selama berada di perut ikan itu doa yang sangat monumental diabadikan dalam Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inilah doa yang diajarkan, yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam dan kita oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bisa mengamalkan, mewiridkan bacaan ini. Hingga akhirnya buah kesabarannya ada ujungnya 40 hari kemudian ia dikeluarkan dari perut ikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diboikot selama 3 tahun oleh kafir Quraisy. Suasananya sangat mencekam, sangat memiriskan. Sampai makanan yang dimakan pun sedemikian rupa mengerikannya. Dan itu dihadapi dengan sabar. Dan sabar itu adalah sikap yang mengundang kebersamaan Allah dalam kehidupan kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari sekian sikap yang ada dalam Al-Quran, yang itu berbicara mempengaruhi nilai adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna azrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala yang tanpa batas. Jadi oleh karena itu sabar harus kita jadikan untuk mengisi energi kita agar mental, jiwa, batiniah, psikis kita menjadi kuat menghadapi banyak masalah. Sehingga masalah itu terasa ringan, terasa kecil oleh karena energi spiritual kita yang besar. Mungkin ada orang mengatakan, Pak Ustadz, sabar kami sudah naik di ubun-ubun, kami sudah tidak mampu, berada di ambang keputusasaan. Sesungguhnya sikap yang demikian bukan saja di era-era sekarang. Di era-era sebelumnya juga pernah terjadi. Bahkan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika para sahabat diteror sehingga fisiknya berada di titik nadir. Klimaksnya mereka berteriak yang ungkapannya itu diabadikan di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 214. Mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Orang-orang sekaliber mereka yang hidup di zaman Rasulullah saja juga seperti itu. Apalagi kita yang tidak sehebat dengan mereka. Oleh karena itu ketika kita sudah memiliki sumber energi yang pertama, yaitu sabar, maka sumber energi yang kedua yang merupakan sandaran transendental kita, yaitu sholat. Sholat adalah membackup sabar itu. Makanya sabar dan sholat, sholat dan sabar. Bahkan sholat itu menjadi tempat jiwa berlabuh. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal. Dalam panggilannya itu meminta, Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat adalah menjadi ajang untuk istirahat jiwa. Oleh karena itu,
kita jadikan sabar dan sholat ini untuk menghadapi problem yang begitu rumit ini. Di tengah-tengah kesulitan, banyak orang mendapati problem, persoalan, maka kita sebagai seorang muslim, sumber energi yang harus kita gunakan adalah sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya, bisa menjadikan sabar menjadi sarana solusi dan sholat sebagai jalan tumpah untuk mengistirahatkan jiwa kita. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.